Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita masih melanjutkan pelajaran di Majelis Ta'lim Ribat Al-Murtadha Al-Islami. Juga kita masih membaca buku karya saya, Jaga Akidahmu. Mudah-mudahan buku ini dan apa yang saya tulis di dalamnya ada manfaat untuk umat Islam, terutama kita pada pendidikan dasar sekali, yaitu masalah sholat. Dan tentu masalah sholat ini, walaupun ini pendidikan dasar, tapi menjadikan suatu hal yang paling fenomenal di dalam ibadah kita. Karena itu dikatakan orang yang waman aqomas sholat faqad aqomad-din. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti dia telah mendirikan agamanya. Waman tarokas sholat faqad hadamad-din. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, seakan-akan dia telah menghancurkan agamanya. Karena itu kita sebagai umat Islam, karena ini yang paling difardukan ya, kayak dalam kehidupan kita sehari-hari adalah masalah sholat. Dan ini mengandung akidah, keyakinan yang sangat luar biasa. Di samping namanya sholat itu adalah praktek syariat, tapi di dalam bacaan-bacaan sholat ini semua mengandung tasawuf. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Inna sholati wa nusuki, dan nusukku, ibadahku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku itu lillahi rabbil alamin, demi untuk Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam ini. Makna tasawuf yang paling tinggi. Insya Allah kalau kita mengamalkannya di dalam masalah sholat ini, kita sudah mengamalkan yang namanya tauhid, yaitu keyakinan kepada Allah SWT dengan segala perintahnya, sekaligus adalah melaksanakan syariat yang difardukan kepada umat Islam, dan juga mengakui dengan ilmu tasawuf di dalam sholat itu tentang kemuliaan Allah SWT. Dan kita juga kelak akan rujuk kepada Allah SWT. Tujuan akhir kita adalah Allah SWT. Itulah yang dikatakan wusul, atau sampai kepada Allah SWT. Untuk itu mari kita tengok bagaimana sih tentang sholat itu menurut para ulama salaf, terutama juga menurut para sahabat, gimana pandangan mereka tentang sholat. Ayo kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salat berjamaah di mata Sayyidina Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Imam Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat keluar menuju kebunnya. Lalu beliau kembali sedangkan orang-orang telah selesai mengerjakan sholat asar berjamaah. Maka beliau berkata, "Aku sedekahkan kebunku untuk orang-orang miskin," karena beliau menelusuri kebunnya sampai ketinggalan sholat berjamaah. Subhanallah, ini sholat berjamaah ya, bukan sekedar sholat, tapi ini sholat berjamaah dalam pandangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sholat saja ini sudah mempunyai makna yang sangat luar biasa, apalagi kalau sholatnya berjamaah. Jadi suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab karena suatu hajat, yaitu pekerjaannya, beliau keliling kebun, beliau kena pemilik kebun kurma ya, hingga beliau ini telat sholat berjamaah. Begitu kurang lebih ini peristiwanya. Lanjut. Pada suatu hari beliau disibukkan oleh suatu urusan hingga tertinggal sholat maghrib berjamaah. Maka beliau membebaskan 2 orang budak sebagai tebusannya. Luar biasa. Kalau yang tadi yang disedekahkan karena meninggalkan sholat berjamaah, ya kemungkinan seperti zuhur, asar gitu ya, ini waktunya bekerja.
maka beliau menyedekahkan kebunnya. Kalau ini waktu maghrib, maka beliau memerdekakan budaknya. Hanya kata apa? Telat sholat berjamaah. Ini luar biasanya para ulama-ulama salaf kita, khususnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dalam menghargai nilai sholat berjamaah. Begitu ini ya. Kalau kita kadang-kadang tidak sholat berjamaah seperti biasa-biasa saja. Tapi kalau ulama-ulama merasa kalau tidak sholat berjamaah itu berdosa perasaannya. Karena merasa berdosa, bukan karena berdosa, tapi merasa berdosa sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu harus mengeluarkan hartanya berupa kebun disedekahkan atau juga memerdekakan budak. Perlu diketahui ya ikhwan, budak di zaman itu barangkali nilainya kalau dijual itu ya setara dengan orang memiliki onta yang baik begitu. Karena budak di sini yang diambil manfaatnya adalah tenaganya. Jadi budak yang dimiliki itu bisa dimerdekakan, bisa dijual belikan ya. Kalau kita nilai onta zaman sekarang mungkin di Indonesia sulit ya. Tapi kalau sapi di Indonesia ada sapi yang harganya sebut aja sampai 15 juta gitu ya. Atau 20 juta kalau sapinya besar. Kalau onta lebih mahal lagi. Mungkin kita perkirakan aja onta itu sekitar 25 juta sampai 30 juta kalau dijual di Indonesia. Masalahnya kan tidak ada di Indonesia ya. Nah, budak pun dihargai seperti itu. Jadi karena tidak sholat berjamaah sampai-sampai sebut saja beliau bersedekah 2 orang budak berarti sebut 25 juta kali 2 berapa? 50 juta. Karena apa? Karena tidak sholat berjamaah. Begitu pandangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya 50 juta rasional ya kalau dihargai dengan kebun, tergantung kebunnya ya. Artinya orang punya kebun yang seharga 50 juta juga ada kan ya. Jadi begitulah. Intinya bukan nominalnya, tapi bagaimana mereka khususnya Sayyidina Umar bin Khattab menghargai sholat berjamaah. Saking luar biasanya nilai sholat berjamaah, tatkala beliau ketinggalan sholat berjamaah, tidak sholat berjamaah, langsung bersedekah sebut saja 50 juta. Adakah di antara kita yang seperti itu? Sulit menemukannya. Hanya karena tidak sholat berjamaah. Luar biasa. Lanjut. Betapa penting dan besarnya sholat berjamaah dalam pandangan khalifah yang sangat adil Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, hingga beliau keluarkan sedekah kebun serta memerdekakan 2 orang budak dengan tujuan agar pahala sedekahnya itu dapat mengganti hilangnya pahala sholat berjamaah yang beliau tinggalkan. Ini maksudnya ya. Jadi bukan karena sedekah gitu saja, menginginkan pahala sedekah itu bisa mengganti agar sholat jamaah yang telat itu tergantikan. Jadi nilainya sangat luar biasa di mata Sayyidina Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita juga merasa demikian. Kalau dalam seminggu tidak sholat berjamaah 1 kali saja, sebaiknya kita ini bersedekah berapa? 50 juta. Begitu kalau memang benar-benar sholat kita jadikan tiang agama. Bukan kita asal-asalan, ala telat, biasa aja merasa. Ini keimanannya jelas tipis. Tapi kalau keimanannya seperti Sayyidina Umar bin Khattab, gimana memperlakukan sholat berjamaah? Telat yang mau beliau. Kalaupun telat, dia harus menggantikan sejumlah uang yang beliau miliki. Begitu kurang lebih. Lanjut. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat peduli dengan setiap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda beliau, "Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Kalau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam kedua salat tersebut, mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Aku sangat ingin memerintahkan sholat dikerjakan, lalu dikumandangkan iqamah, dan kuperintahkan seseorang untuk mengimami para jamaah. Sementara itu, aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar menuju orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah dan membakar rumah-rumah mereka dengan api." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 644 dan
Imam Muslim nomor 651. Luar biasa. Ini sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengumpamakan ini ya. Jadi kalau ada orang atau masyarakat di rumahnya tidak mau sholat berjamaah, itu kalau bisa oleh beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya dibakar. Jadi senilai rumahnya orang itulah nilai apa? Sholat berjamaah. Luar biasa. Itu kadang-kadang kita enggak, kita asik aja di kamar atau di mana sholat sendirian. Ini kalau ketemu Nabi Muhammad, ini bukan tidak sholat loh ya, sholat sendirian. Misalnya di rumahnya, itu rumahnya mau dibakar. Ini perumpamaan, saking apanya? Saking besarnya nilai sholat berjamaah. Itu adalah betul-betul orang yang beriman dengan sempurna kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasanya. Lanjut. Tentu saja Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa dirinya berdosa jika meninggalkan sholat berjamaah setelah beliau memahami sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sekalipun hukum sholat berjamaah itu sendiri adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan menurut mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain. Bahkan ada juga di antara para ulama yang menghukumi fardhu ain untuk pelaksanaan sholat lima waktu berjamaah. Ya, menurut mazhab yang kita anut sholat berjamaah, maksudnya berjamaahnya sendiri itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan ya. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan wajib orang itu setiap sholat 5 waktu berjamaah, tapi bukan mazhab kita. Alakul hal mazhab kita masih memilih bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi perlu diingat nilainya bagaimana itu ya, padanannya itu. Kalau orang tidak sholat berjamaah, seakan-akan dia ini merelakan rumahnya untuk dibakar atau merelakan kebunnya untuk dijual, bukan dijual, untuk disedekahkan. Atau kalau dia ini mempunyai budak, seakan-akan dia telah merelakan budaknya untuk dimerdekakan. Ya kalau sekarang ini ibarat kita di Indonesia barangkali sapi barangkali ya, untuk padanannya ya mempunyai 2 ekor sapi yang besar. Itu yang harganya kurang lebih 20 juta. Ya, itu harus disedekahkan. Begitu kurang lebih. Atau mungkin lebih mudah, orang zaman sekarang ini kalau berani meninggalkan sholat berjamaah, maksudnya hendaklah dia bersedekah 50 juta setiap kali meninggalkan sholat berjamaah. Jadi sangat luar biasa nilainya sholat berjamaah. Lanjut. Perasaan berdosa itulah yang mendorong Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk segera mensedekahkan kebunnya untuk kaum fakir dan miskin, maupun memerdekakan 2 orang budak hanya karena beliau tertinggal sholat berjamaah. Itu hanya karena tertinggal sholat berjamaah, bukan karena tidak sholat loh ya. Beliau tetap sholat, tapi sholat sendirian, tapi merasa berdosa sampai-sampai perlu mengeluarkan sedekah dari kebunnya atau memerdekakan budaknya. Kalau bla 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 gambaran kita zaman sekarang ya nggak sama tentunya ya, tapi gambaran kita zaman sekarang kalau tidak sholat berjamaah merasa berdosa agar tidak ketinggalan berjamaah atau agar dosanya itu dan dia bisa digantikan, maka adalah dia bersedekah berapa? Sekitar 50 juta. Pahala sekitar 50 juta itu sebagai pengganti dia tidak sholat berjamaah. Luar biasa. Lanjut. Begitulah gambaran kesempurnaan iman yang dimiliki oleh khalifah yang sangat adil Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga dapat diteladani oleh umat Islam dewasa ini. Ya tentu ya. Kalau bisa kita ini jangan sampai tidak berjamaah apapun alasannya. Kalau misalnya ya di musola kita sudah telat sholat berjamaah, telat. Kemudian kita di rumah juga telat, di tempat-tempat berjamaah yang lain sudah telat kita. Gimana caranya? Maka kita mengajak 1 orang ya paling tidak ini, sehingga 1 orang itu bisa sholat berjamaah dengan kita. Jadi hukumnya kita tetap sholat berjamaah, walaupun tidak dengan imam musola, tidak dengan imam masjid ya, atau perkumpulan-perkumpulan seperti pesantren misalnya ya. Begitu, maka adalah dia pandai-pandai
daripada aku kehilangan uang 50 juta, mending aku ngajak kawanku satu, ayo sholat sama aku. Misalnya kawannya ini sudah sholat, maka boleh si kawan sudah sholat dimintai, kamu sedekah sholat ya. Nah, kemudian kita yang tadi itu tidak sempat berjamaah karena ketinggalan, karena suatu sebab, hendaklah kita menjadi imam dan kawan kita yang sudah berjamaah sebelumnya menemani kita bersedekah menjadi makmum kita, sehingga sholat kita tetap berjamaah walaupun cuma dengan 2 orang. Mestinya begitu cara berpikir. Jangan mudah-mudah kita ini meninggalkan sholat berjamaah. Ya Allah, biarlah sholat berjamaah, yang penting aku sholat kan sah, sama-sama sah. Ini pikiran yang ya tidak normal menurut saya. Ya, tidak seperti apa yang diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu kurang lebih. Lanjut. Sholat Jumat adalah wajib bagi kalangan kaum muslimin laki-laki. Itu masuk kita bahas sholat Jumat. Ini kan penting ya. Kenapa sholat Jumat itu wajib berjamaah? Ini utamanya di sini. Ya, karena wajib berjamaah. Orang sholat Jumat sendirian tidak sah. Gitu ya. Sendirian ya, tidak sah. Orang laki-laki loh. Apalagi perempuan ya. Saya mau sholat sendirian. Ya dengan khutbah, dengan Bilal, dengan semuanya dilakukan 2 rakaat tapi sendirian, tidak sah. Karena ini sholat Jumat adalah sholat yang kewajibannya berjamaah. Lanjut. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur yang diperbolehkan oleh syarak, maka ia berdosa dan wajib mengqadhanya dengan sholat zuhur 4 rakaat. Ya ini khusus sholat Jumat ya, wajiban kita. Kalau misalnya ada orang tidak sholat Jumat karena suatu sebab macam-macam, karena sakit, karena bepergian ya, dan lain sebagainya, yang sekira diperbolehkan oleh syariat untuk meninggalkan sholat Jumat karena tadi itu sakit ya, dan lain sebagainya, maka dia wajib mengqadhanya atau menggantinya dengan sholat zuhur berapa? 4 rakaat. Lanjut. Sholat Jumat adalah termasuk syiar Islam. Karena itulah wajib dikerjakan secara berjamaah di masjid. Ya, masjid di sini ya, ini adalah qaul yang paling muktamad, paling kuat ya, namanya apa? Sholat Jumat di mana? Di masjid. Begitu. Tapi misalnya ada suatu masalah, boleh enggak sholat Jumat di luar masjid? Boleh, dengan beberapa kriteria. Boleh sholat Jumat di luar masjid itu boleh. Di lapangan misalnya. Kenapa? Begini ya, zaman Nabi Muhammad SAW terdahulu, yang namanya Masjid Nabawi itu adalah lapangan atau tanah lapang yang dikitari dengan pagar, ada sur gitu. Sudah? Belum ada bangunannya. Sehingga sebagian orang mengatakan ini adalah lapangan ini. Yang satu mengatakan, iya walaupun lapangan sudah diwakafkan untuk masjid, jadi hukumnya masjid. Nah, dari permasalahan ini termasuk juga sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi Muhammad sholatnya di lapangan. Padahal lapangan dimaksud adalah lapangan yang sudah dihibahkan atau diniatkan atau diwakafkan untuk masjid. Itu maksudnya. Jadi kalau hukumnya lapangan itu hukum masjid, tapi bentuknya masih lapangan. Nah, begitulah kurang lebih ya. Maka di sini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, tapi qaul yang paling kuat adalah sholat Jumat itu dilakukan di masjid. Andai kata tidak di masjid karena suatu sebab, juga sebagian ulama mengatakan sah. Lanjut. Umat Islam diperintahkan mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat Jumat ini jauh lebih awal daripada dikumandangkan azan Jumat. Bahkan bagi mereka yang datang terlebih dahulu, maka dijanjikan pahala yang lebih besar daripada mereka yang datang belakangan. Ya otomatis ya. Keluar dari rumah sebelum azan. Begitu. Kan apa? Keluar dari rumahnya itu syiar. Nah, keluar dari rumahnya itu syiar menandakan ini loh hari Jumat, hari kebesaran umat Islam. Begitu. Jadi keluarnya begitu sebelum azan. Ini yang disunnahkan. Lanjut. Jika umat Islam perhatian dalam menjaga kewajiban yang satu ini, apalagi jika dapat memanfaatkan forum seminggu sekali ini untuk kepentingan persatuan umat
dengan segala aktivitas terkait. Niscaya tidak mudah bagi non-muslim untuk mengoyak-ngoyak eksistensi Islam dan umat Islam. Ya, selagi umat Islam masih melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan itu adalah syiar agama Allah, insya Allah umat Islam ini masih berjaya. Begitu ya. Dan non-muslim tidak sembarangan bisa mengganggu umat Islam selagi umat Islam masih melaksanakan sholat berjamaah khususnya di hari Jumat. Lanjut. Konon Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin selalu menggunakan forum sholat Jumat ini untuk konsolidasi dengan umat. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengatur barisan pasukan muslim dalam menunaikan kewajiban mereka lewat mimbar Jumat. Lanjut. Karena sangat pentingnya pelaksanaan sholat Jumat di masa-masa awal Islam berkembang, hingga orang yang terlambat dalam menunaikan ibadah Jumat baru datang saat khatib sudah naik mimbar, maka oleh Nabi Muhammad SAW diberi teguran dalam sabdanya, barang siapa ketinggalan Jumat, maka hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar, dan jika tidak punya, maka hendaklah dia bersedekah dengan 1/2 dinar. Ya, jadi saking pentingnya sholat Jumat, di awal-awal sholat Jumat itu Nabi memerintahkan atau menganjurkan kalau ada orang yang telat sholat Jumat, misalnya, hendaklah dia bersedekah. Berapa? 1 dinar. Tapi andai kata dia tidak punya uang 1 dinar, ya bolehlah 1/2 dinar. Begini ya, dinar dengan dirham. Dirham itu lebih murah daripada dinar. Mungkin kalau bahasa kita, dinar itu ibarat juta. Jadi 1 dinar mungkin bicara 1 juta. Jadi berat. Sedangkan dinar bisa dikatakan puluh lah. 10 misalnya, 1 dirham. Kalau dirham lebih rendah. Paham ya? Jadi kalau orang itu bicara dinar, ini nilainya sangat tinggi. Kenapa? Karena uang dinar itu kursnya menggunakan emas, sedangkan uang dirham kursnya menggunakan perak. Begitu kurang lebih. Sedangkan emas itu jauh lebih mahal daripada perak. Kalau sekarang di Indonesia mungkin lebih dikatakan kalau kamu telat sholat Jumat, maka dalam kamu bersedekah 1 juta rupiah. Begitu kurang lebih. Tapi kalau kamu tidak punya, bolehlah 500.000. Barangkali begitu ya. Lanjut. Jadi, jika ada di kalangan umat Islam yang terlambat mendatangi masjid untuk sholat Jumat, meskipun ia tidak ditegur atau ditanyakan, apalagi dihukum oleh takmir masjid, seharusnya ia menghukum dirinya sendiri dengan cara bersedekah sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW, sehingga keterlambatan dalam ibadah Jumat tidak terulang kembali, apalagi sampai menjadi kebiasaan. Ya, itu kan zaman itu diibaratkan Nabi Muhammad itu berlaku kalau zaman sekarang dianggap seperti ketua takmir masjid kan gitu kan ya, sehingga berani mengumumkan sesuatu yang telat dihukum. Kurang lebih begitu ya. Zaman Nabi Muhammad yang telat akan dihukum. Apa? Hukumnya adalah bayar atau bersedekah 1 dinar. Kalau tidak mampu 1/2 dinar. Begitu. Lah sekarang kan zamannya zaman ketakmiran di masjid-masjid. Maka takmir itu hendaklah mengumumkan, jamaah yang telat sholat Jumat, hendaklah kalian bersedekah. Begitu. Ya, lanjut. Adapun kurs 1 dinar Kuwait untuk zaman sekarang, menurut rata-rata dalam tabel jual beli kurs asing, adalah berkisar antara 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah. Sebagaimana tadi saya katakan. Jadi takmir masjid dalam mengatakan, yang telah sholat Jumat, hendaklah kalian bersedekah 1 juta rupiah. Gitu. Untuk memudahkan pemahaman bagi kalangan umat Islam dewasa ini, semestinya sudah tidak ada satupun dari kaum lelaki muslim yang terlambat berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Atau jika terlambat, hendaklah ia bersedekah sebanyak 1 juta rupiah dan langsung dapat dimasukkan ke dalam kotak amal yang disediakan oleh takmir masjid. Ya, itu gambaran zaman sekarang. Tentu berbeda dengan zaman di mana Rasulullah SAW hidup dan memerintahkan untuk bersedekah 1 dinar. Kalau tidak mampu berapa? Jadi 1/2
dinar. Kalau zaman sekarang kursnya kurang lebih, kalau yang telat adalah bersedekah 1 juta rupiah. Kalau tidak mampu berapa? 500 rupiah. Itu biar apa? Biar tidak ada lagi orang yang berangkat sholat Jumat itu telat, apalagi dengan sengaja. Telat kalau ketiduran gak ada yang bangunin itu masih rasional. Tapi kalau telat karena leha-leha, naudzubillah min dzalik, tidak boleh ya. Jadi sudah sebelum waktunya azan, tidaklah dia berangkat. Karena keluarnya kita umat Islam yang laki-laki ini untuk menuju ke masjid kan dengan seragam yang sudah jelas. Oh, ini mau ke masjid. Itu adalah syiar. Paham ya? Sudah selesai? Sudah. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan ada yang masuk ya. Silakan. Alhamdulillah, pertanyaan sudah masuk kepada kami. Baik. Langsung saja saya bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena mencari nafkah? Mencari nafkah kemudian meninggalkan puasa pada bulan suci Ramadan. Begini ya, mencari nafkah. Ada mencari nafkah itu yang kontinu. Ya setiap hari begitu aja. Setahun, 2 tahun, 3 tahun lah. Kalau kontinu, saya sebutkan misalnya kontinu itu seperti orang mengantor, masuk kantor. Tadi kantor pabrik, misalnya ya. Itu kan terus menerus. Maka kalau dia tidak puasa karena dia masuk kantor, terus kapan puasanya? Di waktu selain Ramadan dia masuk kantor juga. Akhirnya nggak puasa. Ini dosa besar orangnya. Jelas ya? Ini dosa besar. Nggak ada alasan. Saya tidak bisa puasa karena saya kerja. Kerjamu apa? Masuk di kantor. Terus kapan mau mau mengkodoknya? Itu nggak ada waktu. Dosa besar. Dan orang ini nggak bisa mengatakan saya mau bayar fidyah saja, nggak bisa. Ini dosa besar orang ini. Jelas ya? Jadi dia masuk kantor tetap wajib puasa. Itu satu. Itu kerjaan yang kontinu. Tapi ada kerjaan yang tidak kontinu. Jadi, ya apa itu? Ada kerjaan berat yang tidak kontinu, yang memang tidak ada dilakukan kecuali pada bulan suci Ramadan. Misalnya itu ada proyek. Misalnya ini ada proyek. Kebetulan proyek ini pas jatuhnya pada bulan suci Ramadan. Bukan tiap bulan suci Ramadan. Enggak. Misalnya ini ya, ada proyek yang dia tidak bisa meninggalkan proyeknya itu karena ditekan oleh pimpinannya. Apa itu? Adalah misalnya mengambil hasil tiram yang ada di bawah laut, ya, atau mutiara yang ada di dalam laut. Dan kebetulan dari proyeknya itu setelah berputar-putar-putar, ini ada satu proyek yang tidak bisa ditinggalkan, sedangkan pekerjaannya terikat sekali dengan program proyek. Maka dia harus terjun ke dalam laut untuk mengambil apa tadi? Mutiara, ya, tiram atau mutiara. Nah ini tahun ini kebetulan jatuhnya ke Ramadan. Sedangkan jelas kalau orang itu menyelam ke air, apa yang terjadi? Maka hidungnya bisa kemasukan air. Kalau hidung kemasukan air sampai masuk ke dalam, sampai sakit itu ya. Kadang-kadang kalau kita makan nggak sengaja kemudian batuk, kan ada nasi yang masuk. Nah, ya. Kalau bahasa Jawanya namanya keterasapan katanya, keterasapan. Kalau itu batal. Ya, air masuk ke dalam ini, kemudian masuk ke rongga, ke dalam, bahkan kadang-kadang tenggorokannya itu kalau ini air laut kan asin gitu ya. Nah, maka itu batal. Satu. Yang kedua, kalau ada air masuk ke gendang telinga. Biasanya kalau kita berenang pertama itu kan sering tiba-tiba di sini ada bunyi, ada masuk. Kalau kita gini kan rasanya dung 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 dung. Nah, itu masuk ke dalam, batal. Ya. Otomatis kalau dia masuk dengan mulutnya ke dalam tenggorokan, ya batal. Itu yang membatalkan puasa. Ada lagi, mohon maaf ini ya. Kalau misalnya ini karena suatu sebab ada air yang masuk lewat kemaluan depan maupun kemaluan belakang, maka puasanya batal. Sudah ya, jelas. Intinya orang berenang, apalagi tenggelam, itu kan rawan untuk batal puasanya. Ya,
Maka orang yang kebetulan bekerja seperti itu tidak ada pilihan lain kok waktunya hanya Ramadan, dia boleh untuk tidak berpuasa. Namanya darurat. Tapi wajib apa? Mengganti di bulan yang lainnya. Begitu ya. Bukan terus enak-enakan, udah wajib mengganti di bulan lainnya. Dia boleh tidak berpuasa karena suatu sebab yang memang darurat. Maka pekerjaan dia ini tadi ya yang menyelam dan segala macam itu menyebabkan dia tidak bisa berpuasa, kan berat gitu ya. Nah, maka dia boleh tidak berpuasa dan diganti bulan berikutnya, begitu ya. Tapi tetap namanya kodok puasa Ramadan. Nah, tapi kalau kerja-kerja yang rutinan, gojek misalnya, sopir misalnya, apalagi ya, orang pekerja di pasar, tidak bisa mengatakan, lo kerjaan saya itu memang begitu. Kalau zaman dulu ada tukang becak misalnya, tukang becak berat, kerjaan saya seumur hidup tukang becak. Maka saya nggak kuat, nggak bisa, nggak ada alasan kayak gitu. Dia wajib tetap untuk berpuasa. Gimana caranya? Ya dia mengoper waktunya. Dia kerjanya malam hari begitu. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh umat Islam. Ada kita mempunyai suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan siang hari, dilakukan malam hari, sore hari atau malam hari. Sama juga dengan orang jualan ini. Orang jual makanan itu, orang yang pandai dan imannya kuat, dia penjual makanan. Nasi misalnya, dia tidak akan menjual siang hari karena imannya kuat. Dia takut kepada Allah SWT. Bukan takut kepada non-muslim, bukan, tapi takut kepada Allah agar dia tidak akan membuka warungnya di siang hari. Begitu juga menghormati orang Islam yang berpuasa. Kapan dia akan jualan? Ya malam habis tarawih sampai subuh. Begitu ya. Itu boleh dan itu banyak dilakukan oleh umat Islam yang kuat imannya. Paham? Jadi intinya tidak boleh ya, tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Paham? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, hukum orang membaca buku yang di dalamnya terdapat ayat suci Al-Quran itu diperkenankan wudhu terlebih dahulu, ataukah kalau semisal kita tidak berwudu terlebih dahulu hukumnya haram dan berujung dosa? Ampunten matur nuwun Pak Kiai. Baik, begini ya. Menurut para ulama, kita bicara mazhab Syafi'i ya. Buku misalnya. Ini buku. Kita lihat, kalau buku ini isinya ayat-ayat Al-Quran, terus selain ayat Al-Quran itu cuma sedikit, hanya keterangan-keterangan. Artinya buku segini itu mayoritas ayat Al-Quran. Ada bahasa Indonesianya tapi sedikit. Maka kalau huruf-huruf Al-Qurannya lebih banyak daripada huruf selain Al-Quran, dia tetap wajib berwudu kalau mau memegangnya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya huruf-huruf Indonesianya atau juga huruf Arab lainnya selain ayat-ayat Al-Quran lebih banyak jumlahnya, kalau dihitung satu persatu kan bisa diperkira-kirakan, maka dia ini makruh untuk membawanya. Tapi boleh artinya, tidak apa-apa. Karena apa? Mayoritas bukunya yang dibaca ini adalah selain huruf-huruf atau ayat-ayat Al-Quran. Itu menurut sebagian ulama dikiaskan. Bagaimana kalau seorang mempunyai mushaf Al-Quran satu ini, sedangkan dia ini mau bawa tas, dan tasnya ini juga ada buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain, kitab fikih, kitab tauhid, kitab nahwu, kitab dan lain sebagainya. Kemudian disatukan begini, ya, ditumpuk begini, sudah. Ini pertama kitab fikih, kitab nahwu, kitab tauhid, kemudian ini Al-Quran, kemudian ini kitab tasawuf, kitab dan lain sebagainya. Kemudian ditaruh di satu tempat atau di tas, dan tasnya dibawa. Boleh apa tidak boleh? Boleh, karena dia tidak niat membawa Al-Qurannya secara khusus. Paham ya? Dan dia tidak wajib untuk berwudu. Andai kata dia berwudu, itu jauh lebih afdol. Tapi orang yang membawa barang, di situ ada Al-Qurannya, dia tidak wajib berwudu kalau nilai barangnya itu diperkirakan lebih banyak, lebih besar frekuensinya daripada mushaf Al-Quran. Tapi kalau mushaf Al-Qurannya itu lebih banyak, misalnya ini ya, ada 10 mushaf Al-Quran, ya, ditumpuk 1, 2, 3.
Tengah-tengahnya ada buku biasa satu yang bukan Al-Quran. Berarti apa? Frekuensinya ini kan banyakkan Al-Quran, maka dia tetap wajib berwudu. Kurang lebih begitu. Nah, kita juga bisa mengkiaskan dengan itu. Sebagaimana pertanyaannya, kalau ada buku, gimana? Ada ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat, banyak ada ayat-ayat Al-Qurannya. Kalau nggak banyak, nggak apa-apa, kita nggak pakai wudu. Tapi lebih afdol kalau kita berwudu, lebih afdol, lebih utama, gitu ya. Demikian juga ada orang bertanya ini sama. Bagaimana kalau kita membuka handphone kita, sudah ya? Kemudian kita buka ayat-ayat Al-Quran, kan ada itu ya, mushaf Al-Quran. Menurut sebagian ulama kontemporer begini, kalau kita niat baca Al-Quran dengan lewat HP, niatnya baca Al-Quran lewat HP, tidaklah dia berwudu. Tapi kalau dia tidak niat baca Al-Quran, dia baca-baca, ya, tidak apa-apa, dia tidak berwudu. Kenapa? Karena kalau ditutup track gini, klik, kan Al-Qurannya mushafnya kan hilang. Itu dikiaskan dengan buku tadi. Berarti apa? Handphone ini lebih banyak bukan ayat-ayat Al-Qur'annya. Begitu ya. Maka diperkenankan tidak pakai wudu. Begitu kalau menurut ulama kontemporer. Tapi kalau memang diniati bismillahirrahmanirrahim, aku akan baca Al-Qur'an. Juz berapa? Ini klik, dicari juz berapa. Niatkan dia duduk, maka lihat dia berwudu. Dan juga ayat-ayat Al-Quran yang dalam buku-buku itu tidak disentuh tatkala dia tidak punya wudu. Dia sentuh samping-sampingnya aja. Buku tadi loh, ya kayak buku ini kan ayat Al-Qurannya sedikit. Maka kalau nyentuh jangan persis di ayat Al-Qurannya plak begini, jangan. Ya dah. Nah ini demi kita menghormati ayat-ayat Al-Quran. Tapi sentuhlah samping-sampingnya begini bawahnya. Itu juga ada hukum tentang tulisan Al-Quran yang ada di dinding. Kalau waktu menulisnya, misalnya di figura ini, waktu menulisnya itu penulisnya niat bahwa itu diniati ayat Al-Quran, entah itu ayat kursi dan sebagainya, maka setiap orang yang menyentuhnya wajib untuk berwudu. Tapi kalau tidak diniati sebagai Al-Quran, tapi sebagai dzikir misalnya, hiasan misalnya, maka disunnahkan untuk berwudu. Paham ya? Jadi tergantung dari niat pertama penulisnya. Kalau urusan khot-khot yang ada di figura-figura tulisan di dinding, begitu ya. Kalau niat nulis Al-Quran, maka siapapun wajib untuk berwudu. Tapi secara urfan itu secara umum yang namanya tulisan di figura itu tidak diniati Al-Quran kan, sebagai hiasan kan gitu ya. Kita nggak tahu ini yang nulis dulu niat apa, nggak tahu. Maka kita bisa memprediksikan, kalau gini ya biasanya sih cuma hiasan niat atau dzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak wajib berwudu. Tapi kalau ada tulisan hadza Qur'anun Arabiyyun misalnya ya, ini adalah Quran. Hadza Qur'anun Majidun, ini adalah Quran yang baik, ada tulisannya. Maka dia wajib berwudu. Begitulah menurut sebagian para ulama. Jadi lebih hati-hati kalau kita mau berwudu, tapi andai kata tidak berwudu, mendapatkan buku-buku biasa, bukan mushaf Al-Quran, tapi di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, demi menghormati ayat-ayat Al-Quran itu dianjurkan untuk wudu, walaupun tidak wajib menurut para ulama kontemporer. Paham ya? Itu yang ditanyakan ya. Baik, sudah selesai? Masih ada? Ya, selesai. Alhamdulillah. Sudah selesai kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita juga mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT. Terutama kita dalam melaksanakan kewajiban bulan suci Ramadan, diberi pahala yang berlipat ganda. Dan diampunilah kita ini atas kesalahan-kesalahan kita atau dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah benar-benar mengampuni kita, keluarga kita, handai tolan kita, orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan khususnya di bulan suci Ramadan dan juga keberkahan bulan suci Ramadan yang saat ini kita jalaninya. Demikian ya ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.